Siapa yang tak kenal Kepulauan Bangka Belitung? Gugusan pulau di bagian timur Sumatera ini dikenal memiliki pantai yang menawan, laut yang membiru, dan alam bawah laut yang elok menjadi magnet bumi serumpun sebalai. Namun keelokan alam ini nyatanya masih kalah kesohor dibanding timah. Bangka Belitung lebih dikenal sebagai produsen timah terbesar ketiga di dunia, dan cadangan timah Babel bahkan meliputi 23% cadangan dunia. Itu sebabnya tidak aneh timah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat Bangka Belitung. Sejak ratusan tahun, turun-temurun penambangan timah berlangsung di sini hingga membentuk wajah sosial dan ekonomi Bangka Belitung saat ini. Timah menyumbang 80% ekspor dari Babel, sekaligus berkontribusi menopang 60% perekonomian. Lantaran kondisi ini jugalah timah menjadi simalakama bagi masyarakatnya. Ketergantungan masyarakat kepada timah begitu besar hingga sanggup melumpuhkan. Begitu kasus tata niaga PT Timah diungkap Kejaksaan Agung, masyarakat Babel langsung kocar-kacir. Ada juga yang mengatakan kan yang ditangkap itu bos-bosnya. Kolektornya kan enggak. Ya kolektor mau menyalurkan timahnya kemana? Jujur saja, begitu ada penangkapan itu, bos-bos tuh banyak yang hilang. Kolektor-kolektor itu ketar-ketir semua. Kenapa? Kalau yang bucuk aja dibuat kayak gitu, apalagi yang kami di bawah ini, kan asumsinya begitu. Akhirnya rakyat ini yang rakyat penambang itu, kemarin mungkin sempat terlihat ya, ada timah yang dihasilkan oleh masyarakat itu dijajarin di jalan. Siapa yang mau beli? Pernah. Saking kolektornya nggak ada. Akademisi Universitas Bangka Belitung menilai penutupan smelter timah berimbas langsung pada pemutusan hubungan kerja. Data terbaru, sedikitnya 1.700 karyawan di PHK dari 16 perusahaan di 7 kabupaten di Babel. Praktis, masyarakat umum yang biasanya menggantungkan hidup dari penambangan timah juga terdampak. Dampaknya itu ternyata tidak hanya ke daya beli, kampus juga ya, misalnya terkait dengan penurunan UKT, ya, kemudian juga penurunan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar, itu juga ada pengurangan. Dan kebetulan kita juga melihat misalnya ada beberapa rumah sakit ya, yang kita wawancara kemarin ada penurunan juga untuk iuran BPJS. Nah, artinya kan tidak hanya sekedar ekonomi ya. Dari sisi sosial tadi kita mengkhawatirkan pendidikan ya, dan juga dari sisi kesehatan. Dulu, timah menjadi panglima di Provinsi Bangka Belitung. Produksi dan harga timah menjadi penentu roda perekonomian provinsi yang berpenduduk 1,5 juta jiwa ini. Namun, roda berputar. Kini perekonomian Babel terancam ambruk. Gara-gara kasus tata niaga timah, masyarakat babak belur. Masyarakat penambang mengaku kesulitan menjual biji timahnya. Berpengaruh besar gitu loh. Karena potensinya kan kemarin itu sebelum ada dampak penutupan smelter itu kan berjual enak, mudah. Tuh, kesana ada, kesini ada. Sekarang nggak ada pilihan kan gitu. Jadi ya, mau tidak mau ke situ kan gitu. Kita bercari dulu, ini timahnya sudah menyari di dalam tanah, orang yang beli masih nyari lagi siapa yang beli kan gitu. Bangunan smelter mangkrak ini menjadi saksi mata bagaimana Provinsi Babel terdampak. Dampak dari regulasi tata niaga timah yang belum stabil, sedikitnya 6.600 orang pekerja tambang timah kehilangan pekerjaan. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bangka Belitung tidak menampik masih ada hak-hak karyawan yang di PHK perusahaan belum dipenuhi. Sebab dengan kondisi keuangan saat ini, perusahaan belum memungkinkan untuk memenuhi kewajibannya, membayar gaji maupun pesangon. Perjanjian bersama di sini artinya pemberi kerja bersedia membayarkan hak-hak mereka, akan tetapi karena keuangannya belum memungkinkan, kalau istilah bahasa Bapak tadi kan diblokir, artinya nunggu keputusan hukum yang tetap lah, baru bisa
diselesaikan. Tapi pada prinsipnya kedua belah pihak telah bersepakat melalui perjanjian bersama untuk menyelesaikan hak-hak para pekerja. Namun tidak hanya sektor tambang yang terdampak. Hasil survei Angkatan Kerja Nasional 2024 mencatat penyerapan tenaga kerja sektor tambang di Babel turun hingga 6.600 orang. Kondisi ini juga berpengaruh ke sektor-sektor lainnya. Sebagian pekerja tambang beralih ke sektor lain, namun dari segi pendapatan, sektor tambang memang lebih menjanjikan. BPS Bangka Belitung menjelaskan, penurunan tenaga kerja tambang di Babel memicu efek domino. Kondisi sosial masyarakat langsung terpengaruh sebab sektor pertambangan menjadi tulang punggung. Nah, apakah ini mempengaruhi sektor-sektor yang lain? Tentu saja, karena ketika terjadi penurunan pekerja di salah satu sektor, dia akan berdampak pada sektor-sektor yang lain, akan menimbulkan shifting. Karena bagaimanapun juga ketika seseorang tidak bekerja dalam satu sektor, dia akan mencoba untuk mencari pekerjaan di sektor yang lain. Sektor pertambangan itu selalu menjadi 4 sektor dengan penyerapan tenaga kerja tertinggi. Sehingga apabila ada hal-hal yang terkait dengan perubahan regulasi, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tata kelola timah, itu akan berdampak pada sektor ini. Dalam persidangan, saksi Heru Prayoga selaku Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bangka Belitung mengubah keterangannya terkait luasan pertambangan IUP PT Timah yang berada di kawasan hutan. Awalnya dalam BAP seluas 63.149 hektar diubah oleh saksi berdasarkan data Balai Pemantapan Kawasan Hutan menjadi seluas 28.379 hektar. Suka tidak suka, harus diakui, pertambangan timah sudah menjadi roda penggerak perekonomian Bangka Belitung. Namun tata niaga timah yang hingga kini belum jelas, dampaknya terus merembet ke sektor lain, bahkan hingga ke pertanian dan perkebunan. Bukannya tidak mungkin, jumlah PHK bakal melambung lagi. Itu pesangon Pak, kami sangat berharap kalau pesangon itu terbayar Pak. Karena apa Pak? Semua teman-teman kita tuh punya impian. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.